Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dupayana. Dalam seri ke-511 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Norman sebagai Badrawati, Anas Sambayon sebagai Uma Durga, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Upacara aneh yang dilakukan oleh Uma Durga adalah sebuah upacara yang tidak masuk di akal. Tetapi Badrawati dan Lare Angon melihatnya sebagai sebuah kenyataan. Pada puncaknya, Badrawati terperanjat, bagaikan dikejutkan oleh petir yang meledak di siang bolong tak berawan, ketika dia melihat Uma Durga telah memangku seorang bayi. Badrawati, jangan. Apa yang akan kau lakukan? Bayi itu, Paman. Adik bayi pasti akan dibunuhnya. Tunggu dulu, Badrawati. Jangan cegah aku, Paman. Aku tidak akan membiarkan bayi itu dibunuh. Iya, tapi lihat. Badrawati terhenyak bagaikan patung batu. Pandangan matanya kemudian tertuju kepada arah yang ditunjuk Lare Angon. Sebenarnya lah, dalam waktu yang sangat sempit itu, tiba-tiba melesat bayangan merah bagaikan terbang menuju ke arah Uma Durga. Amat gesit bayangan itu menyambar bayi yang berada dalam pangkuannya. Kurang ajar! Hei! Jangan lari kau ke barat! Mau kemana kau perempuan jahat? Dalam waktu yang amat singkat, bahkan Badrawati maupun Lare Angon tidak sempat mengikuti apa sebenarnya yang telah terjadi. Ketika bayangan berjubah merah itu menyambar bayi yang berada di pangkuan Durga Parabandari dan kemudian melesat berjumpalitan. Uma Durga yang merasa terganggu ulahnya segera memburu. Tetapi sebuah serangan tiba-tiba menghajar tubuhnya hingga dia harus berjumpalitan. Kameswara telah menghadangnya. Aku kepadamu, bakar bayi tidak bersalah itu. Bayi itu bayi lain, bukan anakmu. Tetapi kau bermaksud menggunakan cara lain untuk membunuh anakku. Aku tahu apa yang akan kau kerjakan, Warakenya Uma Durga Parabandari. Dengan perantaran bayi itu, kau bermaksud memancing sukma anakku. Lelaki sia. Bagaimana kau bisa mengetahuinya, ha? Badrawati, Lare Angon, kepung perempuan ini, jangan sampai lolos. Perempuan bejat ini banyak akal dan licik. Yang baru saja ia lakukan adalah menggunakan bayi lain. Bayi yang sudah menjadi mayat untuk memancing sukma anakku agar menempatinya. Dan kemudian jika itu telah terlaksana, perempuan itu dengan mudah membunuhnya. Wah, jadi itu yang ia lakukan. Kau luar biasa, Kameswara. Tetapi kau sangat menjengkelkan aku. Kau selalu menggangguku. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Kameswara. Bagus, Uma Durga. Memang itulah yang aku kehendaki. Jangan hanya sekedar kau ucapkan jika kau merasa sakit hati karena aku selalu menjadi ganjalan semua ulah dan sepak terjangmu. Apa yang baru saja kau lakukan? Membuatmu dikutuk oleh seorang ibu yang baru kehilangan anaknya. Kau pikir kau akan berhasil mengayal sukma anakku dengan perantaran bayi orang lain? Oh, bagaimana kau bisa serba mengetahui apa yang aku lakukan, ha? Tidak ada secuil pun rahasia yang bisa kau sembunyikan dariku, Uma Durga. Iya, tidak ada secuil pun rahasiamu yang bisa kau tutupi. Semuanya sudah kelihatan. Tadi sudah kelihatan. Sebaiknya kau menyerah, Nyai. Aku akan dengan senang hati menolongmu. Menolong apa? Bukankah sebenarnya kau telah tersasar? Aku akan menunjukkan jalan kepadamu, kemana seharusnya kau pergi. Ayo, jika kalian bermaksud menunjukkan jalan kematianku. Tunjukkanlah. Baik Kameswara, Lare Angon, dan Badrawati tidak pernah menduga sama sekali apa yang akan dilakukan oleh Uma Durga. Perempuan bermata tiga itu kemudian melenting, justru masuk ke dalam kobaran perapian. Perempuan itu tertawa bergelak-gelak dan dengan cepat dia berputar di tempat. Awas, hati-hati! Kalian bertiga ingin mengetahui siapa sebenarnya aku, ha? Terimalah ini sekali lagi.
Apa yang terjadi kemudian merupakan sebuah kejadian yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Kameswara. Uma Durga Parabandari, titisan Warakenya itu, telah berada di dalam kobaran perapian. Perempuan itu tidak merasakan panasnya bara api. Adalah ketika perempuan itu berputar di tempat dengan sangat cepatnya dan pakaiannya mengimbas ke segala arah. Bara api berhamburan ke segala penjuru, membuat Kameswara, Badrawati dan Lareangon harus berjumpalitan untuk menghindarinya. Ini alas, hantu tidak berkepala. Ayo, mengapa kalian menjauh, ha? Kalau berani, mendekatlah. Mendekatlah kemari, biar aku lumat kalian semuanya. Hampir saja aku kena. Nyaris pecah kepalaku, tersambar bara api. Medan. Minggir kalian berdua. Biar aku akan mencoba menghadapinya sendiri. Dengan cepat Kameswara menggerakkan kedua tangannya saling silang menyilang. Badrawati yang berada di dekat Kameswara merasakan kipasan udara dingin menggerayangi kulit lengannya. Kawah ari-ari. Hei, apa yang kau lakukan itu? Bagaikan banjir bandang, tiga sosok bayangan Kameswara yang menggelar ilmu kakang kawah adi ari-ari menyerang susul menyusul tiada habis-habisnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Uma Durga ternyata luar biasa. Perempuan itu hanya berputar di tempatnya, di tengah-tengah kobaran api. Dan akibatnya, bara bagaikan disebarkan ke segala penjuru, membuat Kameswara harus berjumpalitan. Demi kuburan, udah siang. Ayo Kameswara, kuraslah segala macam ilmu yang kau punyai. Paman Kameswara, biar aku yang akan menjajal. Rebut kau di tangan Badrawati. Rasakan ini, modar kau. Kembalikan kepadamu bocah sial. Ini, terimalah. Iya. Sedemikian dahsyatnya kekuatan api yang mengelilingi Uma Durga. Api yang semula akan digunakan sebagai sarana upacara aneh. Manakala Uma Durga berputar di tempatnya, maka baranya terlempar muncrat ke segala penjuru, menjadi payung pelindung atas berbagai serangan. Bukan main. Hebat sekali kau, Uma Durga. Ayo, apalagi yang akan kalian lakukan? Badrawati, Lareangon, mari kita padukan semua kekuatan kita. Kita gembur perempuan itu sampai lumat. Paman, lihat dia melarikan diri. Dia lenyap. Kameswara menggeram kecewa. Kemarahan yang berada di ubun-ubunnya seolah membutuhkan penyaluran. Itulah sebabnya dia kemudian melesat cepat. Kekuatan yang tergenggam di tangannya dilontarkannya menghajar perapian. Perempuan itu menghilang. Bagaimana, Paman? Iya, aneh sekali. Ilmu yang baru saja dipergunakan perempuan itu tadi sungguh sangat luar biasa. Untuk mengeterapkan kemampuan itu, ia harus menyelenggarakan sebuah upacara lebih dulu. Tetapi, mengapa ia memilih melarikan diri? Padahal, betapa dahsyatnya cara yang dipergunakan untuk menghadapi kita tadi. Barangkali ia merasa kalau tidak akan mampu menghadapi kita bertiga. Kameswara, Badrawati dan Lareangon menggabungkan kekuatan untuk menghadapi Uma Durga yang memamerkan kemampuan dahsyat dari kobaran apinya. Tetapi di luar dugaan, Uma Durga tiba-tiba melarikan diri. Wah, perempuan itu menghilang. Bagaimana, Paman?
Aneh. Iya, aneh sekali. Ilmu yang baru saja dipergunakan perempuan itu tadi sungguh sangat luar biasa. Untuk mengeterapkan kemampuan itu, ia harus menyelenggarakan sebuah upacara lebih dulu. Tetapi, mengapa ia memilih melarikan diri? Padahal betapa dahsyatnya cara yang dipergunakan untuk menghadapi kita tadi. Barangkali ia merasa kalau tidak akan mampu menghadapi kita bertiga. Petir. Akan hujan nampaknya. Barangkali karena akan hujan itu, Uma Durga melarikan diri. Lihat, mendung dari arah timur. Mendung menyebabkan ia melarikan diri. Jadi kelemahan cara yang luar biasa yang dipergunakan menghadapi kita tadi adalah hujan. Nampaknya demikian, Badrawati. Dan itu sebuah keyakinan bahwa Hyang Batara Agung tidak membiarkan segala macam sepak terjangnya. Bagaimana dengan bayi itu, Kameswara? Benar, Paman. Bagaimana? Paman yakin itu bukan adik bayi? Dengan apa yang dilakukannya itu, aku semakin yakin kalau Parameswara masih hidup. Untunglah tadi siang aku membaca sebuah kitab yang menceritakan secara khusus mengenai sepak terjang Uma Durga dikala masih hidup di zaman Mataram dengan nama Warakenya. Upacara yang baru saja dipergunakan itu adalah sebuah cara untuk membunuh Parameswara, anakku. Dengan menggunakan bayi lain? Iya. Lalu bagaimana, Paman? Entah anak siapa bayi malang itu. Bayi itu tentu telah dibunuhnya. Dengan badan wadak atau raga bayi itulah, perempuan itu bermaksud memancing sukma anakku untuk menempatinya. Dengan demikian mudah baginya untuk membunuhnya. Orang berjubah merah itu tidak bermaksud buruk? Benar. Dan sekarang kita tahu apa sebenarnya maksud orang itu. Memancing kita untuk datang ke tempat ini. Bagaimana menurut Paman? Nampaknya cukup jelas, Badrawati. Orang itu bermaksud menggagalkan apa yang dilakukan perempuan itu. Dan peran kita, kau sendiri baru saja mengerjakannya. Akan tetapi, kita tetap harus menguak rahasia orang berjubah merah. Itu tugasku. Aku yakin letak segala jawaban ada di tangan Sang Panembahan yang sekarang sedang melakukan semadi. Aku akan kembali ke Padepokan. Siapa tahu sekarang Sang Panembahan sudah wudar semadinya dan menungguku. Bagaimana dengan kami berdua? Kalian berdua aku minta untuk mengawasi daerah di sekitar Padepokan ini. Kalau perlu, berjalan dan terus berjalanlah sampai saat datangnya pagi. Awasi dan lacak segala sepak terjang Uma Durga. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin aku ingatkan kepada kalian berdua. Bahwa kekuatan kalian berlima berkurang dan tinggal hanya 4 orang. Ada 5 orang yang memiliki Rajah Kalacakra yang harus memberikan perlindungan kepada anakku. Mereka adalah kalian berdua, kemudian seorang lagi adalah Pacar Keling, serta yang seorang adalah seorang perempuan, Nyai Nawang Gumilang. Pacar Keling telah mati. Nyai Nawang Gumilang nampaknya telah diambil oleh orang berjubah merah itu untuk suatu maksud yang kita tidak usah mencemaskan. Dengan demikian masih ada seorang lagi, orang yang memiliki Rajah Kalacakra, yang harus segera bergabung dengan kalian berdua. Usahakan bagaimana caranya supaya bisa segera bertemu dengan orang itu. Dan sebaliknya, dengan lawan kita? Aku berharap Pinaka mampu melawan dan menguasai dirinya sendiri. Yang seorang adalah Damar Taun. Kemudian yang seorang lagi belum kita ketahui siapa. Itulah yang harus segera diusahakan untuk mengetahuinya. Semakin cepat diketahui, semakin baik. Baik, Paman. Semua petunjukmu aku laksanakan. Tetapi entah dengan Paman Lareangon. Aku tidak keberatan. Bukit yang agak gundul itu sejenak kemudian menjadi lengang. Kameswara telah meninggalkan Badrawati dan Lareangon, bergegas kembali ke Padepokan. Sedangkan Uma Durga entah sudah berada di mana, bersandar pada sebuah batu, berbantal kedua tangan yang disilangkan. Badrawati memandang ke langit, angan-angannya menjelajah ruang tak berbatas. Para dewa tidak tidur, Paman. Gusti Kang Moho Agung Orasari, itu maksudnya. Kenapa? Itulah, meski sekarang malam dan pada umumnya orang pada tidur, akan tetapi di langit sana, di antara bintang-bintang yang gemerlapan, dewa-dewa tidak tidur. Batara Agung tidak membiarkan sepak terjang Uma Durga. Benar pendapat Paman tadi. Yang membuat perempuan itu memilih tidak melayani kita. Nampaknya petir itu yang menandai akan hadirnya hujan. Dan entah bagaimana kira-kira yang terjadi
jika kobaran api aneh tadi tersiram oleh hujan deras, setinggi apapun kemampuan Uma Durga, apakah ia akan sanggup menghadapi kekuasaan alam? Kau pernah melihat gunung meletus, Badrawati? Gunung meletus? Iya. Kenapa? Atau melihat ketika lautan bergolak di saat terjadi badai? Belum. Aku hanya melihat laut dari pantai. Belum pernah ke tengah lautan. Pernah juga melihat saat terjadi banjir bandang akibat hujan yang deras tiada henti-hentinya menerjang apapun? Nah, jika itu, aku pernah lihat. Dan gempa bumi? Iya, gempa bumi aku pernah lihat. Semuanya itu merupakan gambaran betapa dahsyatnya kekuatan alam, betapa dahsyatnya bila laut murka, betapa dahsyatnya jika gunung meletus, betapa dahsyatnya saat terjadi banjir bandang dan badai. Gambaran yang lebih jauh lagi adalah betapa dahsyatnya kekuatan Hyang Batara Agung. Mampukah orang macam Uma Durga menghadapi banjir lahar? Iya, Paman benar. Setinggi apapun kemampuan yang dimilikinya, tentu tidak akan mampu. Dan kau, yang tiba-tiba pada dirimu terdapat sebuah kemampuan kanuragan yang luar biasa dahsyatnya. Kau mampu menghancurkan batu sebesar gajah. Apakah kau sanggup untuk menghadapi badai murka di tengah lautan yang menyebabkan gelombang memanjat setinggi pohon-pohon kelapa? Iya, tentu tidak sanggup. Itulah Badrawati. Seharusnya Uma Durga menyadari akan hal itu. Badrawati kemudian terdiam, serasa menikmati kebenaran yang terkandung dalam ucapan Laryangon itu. Kekagumannya terhadap kekuasaan Batara Agung membuat hatinya kemudian menjadi tentram. Para dewa di langit tentu tidak akan membiarkan Uma Durga mengumbar angkara murka. Bahkan jika para dewa mau, betapa mudahnya untuk mencitas perempuan liar itu. Tidak sulit, bahkan semudah membalik tangan. Tetapi ingat Badrawati, bahwa para dewa telah menentukan sebuah cara tersendiri untuk melindungi kebenaran, mengalahkan kejahatan. Kita adalah alat-alatnya, nyawa kita hanyalah sarana. Juga penderitaan Bibi Pinaka Swasti Ratu. Kasihan perempuan itu, tentu ia tersiksa sekali. Bahkan jauh lebih tersiksa daripada yang dirasakan oleh Kameswara itu. Kenapa Paman Laryangon mengambil kesimpulan seperti itu? Karena ia harus bertempur melawan dirinya sendiri. Benar-benar dalam arti sebenarnya. Dan lebih dari itu, jika direnungkan, aku justru mengkhawatirkan nasibnya. Maksud Paman? Kau pikir, apakah Uma Durga juga akan tinggal diam dengan perlawanannya? Uma Durga tentu merasa mempunyai hak untuk mengendalikannya. Karena di tangan perempuan itu terdapat raja dalam wujud mata. Salahkah pendapatku ini, Badrawati? Ya, Paman benar. Di tangan Bibi Pinaka terdapat raja berwujud mata. Gambaran bahwa seharusnya menjadi kaki tangan Uma Durga untuk melenyapkan adik bayi. Jika Bibi Pinaka berusaha melawan, tentu perempuan bermata tiga itu tidak akan membiarkannya. Bibi Pinaka sekarang berada di Kambang Ayun. Tidak ada seorang pun yang melindunginya. Jika Durga para bandari itu ke sana, apa yang bisa kita lakukan, Paman? Jarak dari tempat ini ke Kambang Ayun jauh sekali, Badrawati. Dan kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jika demikian, yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Semoga Bibi Pinaka bisa melewati saat-saat yang genting, mampu mengatasi dirinya sendiri, membebaskan diri dari raja yang melekat di tangan kirinya. Kau, Kameswara? Apakah terjadi sesuatu selama aku pergi, Paman? Sang penemban itu sudah pudar dari semadinya? Belum, anak mas. Anak mas sendiri bagaimana? Sebuah kejadian luar biasa, Paman Bresima. Aku bertemu orang berjubah merah itu. Apa yang anak mas lakukan kepadanya? Tidak sempat, Paman. Karena aku harus berurusan dengan Uma Durga. Wah, bagaimana ceritanya, anak mas?
Dengan jelas, Kamaswara menceritakan apa yang terjadi. Wasi Bresima mendengarkan dengan seksama dan dengan perasaan tegang, seolah dia tidak ingin kehilangan cerita itu. Meski sekalimat pun, waktu kemudian bergerak, merambat ke tengah malam. Itulah yang terjadi, Paman. Orang berjubah merah itu dengan sengaja memancingku mendatangi tempat di mana Uma Durga menyelenggarakan upacara aneh itu. Demikian juga dengan Badrawati dan Nari Angon juga telah dipancing oleh orang itu. Dengan demikian, rencana Uma Durga itu gagal. Iya. Peristiwa itu semakin memperjelas kesimpulan bahwa orang berjubah merah itu tidak bermaksud buruk. Aku berharap sebentar lagi sang penembahan itu pudar dari semadinya. Dan segera terkuaklah berbagai pertanyaan yang tidak terjawab itu. Malam terus bergerak. Kamaswara berharap Panembahan Dwipayana segera usai dalam semadinya dan kemudian memanggilnya untuk menghadap. Namun ternyata, meski waktu terus bergerak menuju ke tengah malam, tetapi tidak ada cantrik yang datang untuk memanggil. Para yang telah kembali ke Padepokan segera menceritakan kepada Wasi Bresima tentang apa yang telah terjadi dan dialaminya. Wasi Bresima mendengarkan dengan seksama dan dengan perasaan tegang. Kedua orang itu kemudian berharap sang Panembahan segera wudar dari semadinya. Tetapi ternyata, meski waktu terus merambat ke arah pusat malam, namun belum ada cantri atau putut yang memanggilnya untuk menghadap sang Panembahan. Ternyata meleset perhitunganku, Paman. Kelihatannya kita masih harus menyimpan rasa penasaran ini hingga esok pagi, atau entah sampai kapan. Ya, sang Panembahan masih belum selesai bersemadi. Mungkin sampai esok pagi. Aku tidak sabar lagi. Aku ingin segera mengetahui. Sebaiknya tidurlah, Anak Mas. Tidur? Ya, tidur. Aku tidak merasa mengantuk. Aku tidak mungkin untuk tidur. Cuma sekedar sebuah cara agar Anak Mas bisa melupakan kegelisahan itu. Kalau hujan turun, aku akan tidur. Akan tetapi jika ternyata tidak, maka aku akan keluyuran di luar sana. Waktu terus merambat, bulan telah jauh bergeser ke arah barat. Bahkan kemudian cahayanya tidak mampu lagi memberi penerangan pada bumi karena sedemikian tebalnya mendung. Udara yang mengalir kemudian membawa angin yang deras. Berbagai suara binatang malam kemudian terbungkam oleh turunnya hujan. Kamaswara ternyata tidak bisa tidur. Pikirannya terbang kemana-mana, menjelajah menembus batas ruang dan waktu. Dan manakala hujan mereda, adalah di saat hari menjelang pagi. Jangan tidur, Anak Mas. Kenapa, Paman? Karena sebentar lagi pagi. Kalau tadi Anak Mas tidak mau tidur, sekarang malah justru akan tidur. Kalau tiba-tiba Panembahan meminta kepada kita berdua untuk menghadap, bagaimana? Ya sudah. Memang, ketika sang waktu beranjak tidak lama kemudian, langit timur telah terbakar hangus oleh hadirnya matahari. Cantik kala pagi semburat merah warnanya, kabut melayang-layang di mana-mana, menimbulkan rasa aneh di dada Kamaswara yang kemudian telah berada di halaman. Kau cantrik. Saya Panembahan. Sudah lamakah kau berada di situ? Sudah, Sang Panembahan. Sejak semalam tengah malam, saya mendapat giliran menjaga. Barangkali Sang Panembahan wudar dari semedi. Baiklah, Cantrik.
Terima kasih untuk apa yang telah kau kerjakan. Sekarang, tuntunlah aku, Cantrik. Baik, Sang Panembahan, mari. Sang Panembahan telah wudar dari semadi yang dijalaninya. Panembahan yang rambutnya telah memutih itu kemudian berjalan perlahan, dituntun oleh seorang cantrik. Dan ketika sang Panembahan telah berada di luar tirai bambu yang mengelilingi sangkar pamujan, Panembahan itu berhenti. Nampaknya semalam hujan deras, Cantrik. Benar, Panembahan, sangat deras. Hujan selalu membawa berkah, Cantrik. Ada saatnya daun-daun luruh, pepohonan meranggas karena kemarau panjang memeluk bumi. Dan kemudian biji-biji kembali tunas. Bagaimana dengan tamu-tamu itu, Cantrik? Apakah mereka benar datang? Atau barangkali perkiraanku meleset? Tidak, Panembahan. Apa yang Panembahan sabda menjadi kenyataan. Kedua tamu itu telah hadir dan sekarang berada di padepokan ini. Syukurlah kalau demikian. Tetapi, apakah kedua tamu itu telah dilayani dengan sebaik-baiknya? Demikian adanya, Panembahan. Mereka kerasan berada di tempat ini, Cantrik. Kedua tamu itu seperti tidak sabar lagi untuk segera bertemu dengan Sang Panembahan. Baiklah. Ayo, tuntun aku lagi. Bawa aku ke bilik pribadiku, Cantrik. Kabut turun melayang-layang, membawa butiran-butiran air yang lembut sekali, bahkan hingga masuk ke dalam pendopo. Tak ada dedaunan yang kering, semuanya basah, namun tidak ada embun yang sempat jadi, karena semuanya larut dengan air hujan. Dan ketika cahaya sang surya kian terang, berita bahwa Panembahan telah wudar dari semadinya telah diketahui segenap isi padepokan. Apa yang baru saja Paman bicarakan dengan cantrik itu? Ia mengatakan bahwa Sang Panembahan pagi ini telah wudar dari semadinya. Apakah kita telah diperkenankan untuk menghadap? Belum, anak mas. Cantrik itu tidak mengatakan demikian. Ia hanya mengatakan bahwa Sang Panembahan Dwipayana sudah wudar dari semadi dan sekarang ini sedang membersihkan diri. Anak mas tidak ingin pergi ke telaga lagi? Baik, mari Paman. Aku temani Paman ke telaga. Apakah tidak terbalik, anak mas? Bukankah aku yang sebenarnya sedang menemani anak mas Kameswara? Baiklah, mari Paman. Sementara itu adalah di waktu yang sama ketika matahari telah semburat di langit timur. Cahayanya terang benderang. Seseorang melayang turun dari sebuah dahan pohon yang rimbun. Nampaknya semalaman orang itu menghabiskan waktu menunggu saat datangnya fajar pagi serta hujan dengan bertengger di dahan. Pakaiannya meski kotor, tetapi jelas terbuat dari bahan yang bukan sembarangan. Pemuda yang berusia sekitar 30 tahun itu mengenakan sebuah timang emas dengan permata yang gemerlapan. Pemuda itu melangkah melintasi bukit. Tetapi di arah yang lain dari bukit itu, nampak dua orang memperhatikannya. Mereka adalah Badrawati dan Lare Angon. Lihat, ada orang di sana itu. Kebetulan, tadi aku melihat apa yang dilakukannya. Apa maksudmu? Orang itu tadi melayang turun dari pohon yang di sana itu. Siapa dia? Mari kita temui Paman Lare Angon. Kita tanya siapa dia dan kita mencari keterangan atas apa yang dilakukannya. Apakah kita berhak melakukan hal itu, Badrawati? Anggap saja berhak. Ayo. Siapa kalian? Justru kami berdua yang harus bertanya kepada Paman. Siapakah Paman? Namaku Ajar Karanggayam. Kau siapa, bocah kecil? Namaku Badrawati. Dan kau Kisanak. Bolehkah aku mengetahui namamu juga? Namaku Lare Angon.
Nampaknya itu bukan nama yang sebenarnya. Benarkah demikian? Bukankah Ajar Karanggayam bukan nama sebenarnya juga? Menurutku, namamu bukan nama sebenarnya. Kau salah, bocah kecil. Namaku memang Ajar Karanggayam. Lalu, untuk apakah kau datang ke tempat ini? Aku ingin menghadap Panembahan. Untuk urusan apa? Aneh sekali kau bocah kecil. Apa hakmu untuk mengetahui urusan orang lain? Lagi pula apakah kau tidak menyadari bahwa dirimu masih anak-anak? Maaf Kisanak, siapakah sebenarnya Kisanak berdua? Apakah Kisanak adalah pengawal ketentraman padepokan yang berada di sana itu? Bukan. Akan tetapi walaupun bukan, kami memang wajib membantu menjaga ketentraman padepokan Dandang Kandaga. Baiklah kalau begitu, aku bisa mengerti. Akan tetapi kedatanganku tidak bermaksud buruk di padepokan ini. Kedatanganku tidak berbeda dengan orang-orang yang lain yang sudah mendengar kebesaran nama sang Panembahan yang terkenal Sidik Paninggal. Mengetahui segala sesuatu, weruh sakdurunge winarah. Baiklah Kisanak, semoga yang Kisanak katakan itu benar. Silakan melanjutkan perjalanan. Tunggu. Ada apa? Apakah pekerjaanmu? Aku hanya seorang petani. Kenapa? Berapa petak sawah yang kau punya, Paman Ajar? Tidak banyak. Aku hanya memiliki sepetak kecil saja. Itu pun sebenarnya atas belas kasihan orang lain. Nampaknya, petak sawah yang kecil itu mampu memberikan penghasilan cukup banyak. Mampu dipergunakan untuk membeli sebuah pedati dan sekali panen. Tidak. Hanya cukup untuk makan, bahkan sebenarnya kurang. Kalau begitu, kau tentu seorang perampok. Oleh pertanyaan yang tidak terduga itu, orang yang mengaku bernama Ajar Karanggayam itu terkejut. Pandangan matanya yang menyimpan wibawa luar biasa memandang ke arah Badrawati. Tetapi dengan tatapan yang berani, Badrawati memandang orang itu pula. Masing-masing seperti merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar pada lawan bicaranya. Betapa sangarnya pandangan mata orang itu. Tetapi aku tidak mau kalah. Aku harus tetap melawan tatapan matanya. Kurang ajar, bocah ini. Ia berani menuduhku seorang perampok. Bagaimana, Paman? Salahkah dugaanku? Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Nah, bagaimana? Jika Badrawati telah kumat nakalnya, maka dia tidak mempertimbangkan apapun. Tidak peduli pula dengan perasaan orang lain. Tetapi orang yang mengaku bernama Ajar Karanggayam itu harus mengakui bahwa meski yang dihadapinya adalah seorang bocah, tetapi mulutnya terlampau tajam dan menyimpan kecerdikan yang tidak boleh diremehkan. Mendapat pertanyaan yang tidak terduga-duga itu, orang yang bernama Ajar Karanggayam itu justru terdiam. Dalam hati dia merasa aneh dengan keberanian bocah yang bernama Badrawati itu. Sekaligus tumbuh pengakuan dalam hatinya bahwa bocah itu memang cerdik. Coba kau ulangi kata-katamu itu, bocah kecil. Bukankah sudah jelas? Di mataku apa yang Paman katakan itu tidak masuk akal. Menurut pengakuan Paman, Paman adalah seorang petani. Paman hanya memiliki sepetak sawah kecil. Lalu bagaimana mungkin Paman bisa mempunyai perhiasan timang seperti itu? Kisanak Lare Angon, apakah pertanyaan semacam itu juga mengusik hatimu? Maafkan dia, Kisanak Ajar Karanggayam. Sebaiknya silakan Kisanak melanjutkan perjalanan. Tidak patut memang jika aku melayani anak kecil. Baiklah, selamat berpisah. Pemuda bernama Ajar Karanggayam itu terkejut ketika melihat bocah bernama Badrawati meloncat dan berjumpalitan di udara menghadangnya. Ajar Karanggayam mengangguk-anggukan kepala. Rasa tidak senang di dalam hatinya kemudian muncul. Tunggu, Paman. Sebenarnya apa yang kau kehendaki, bocah kecil?
Tidak, aku tidak menghendaki apa-apa. Aku hanya bermaksud mengucapkan selamat jalan. Oleh ucapan itu, Ajar Karanggayam justru berhenti melangkah. Dia menoleh pada Badrawati. Tiba-tiba dada Ajar Karanggayam justru terusik oleh ulah Badrawati yang tidak patut, apalagi mengetahui ternyata bocah itu menguasai olah kanuragan. Siapa namamu? Bukankah tadi sudah aku sebut? Siapa namamu? Jangan tertawa. Sebut siapa namamu. Badrawati, Paman. Pantas kau bersikap kurang ajar. Karena kau memiliki ilmu kanuragan. Kau bermaksud memamerkan kemampuanmu kepada setiap orang yang kau jumpai. Masih kecil, tetapi kau sombong. Kau merasa kemampuan kanuraganmu tidak ada yang mengalahkan. Wibawa orang yang bernama Ajar Karanggayam itu ternyata besar sekali, sehingga Badrawati tidak mampu lagi menatap pandangan matanya. Karanggayam sedikit tersengal, justru berusaha meredakan kemarahannya, melihat bocah kecil tetapi keterlaluan kurang ajarnya itu. Heh, Badrawati, jangan menunduk. Pandang aku. Dengar. Caramu melihat timang yang aku pakai ini seperti cara perampok-perampok yang kau sebut tadi. Kalau kau bisa menyentuh dalam 5 kali serangan, aku berikan timang ini kepadamu. Badrawati tersentak, kepalanya yang semula menunduk kemudian sedikit tengadah. Dengan tatap dia mencoba membalas tatapan Ajar Karanggayam. Sifat nakal bocah itu benar-benar kambuh. Dia tidak peduli apapun. Tantangan itu sangat menggelitik hatinya. Itulah sebabnya Badrawati kemudian melangkah mundur beberapa jengkal jauhnya untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Lare Angon yang tidak menduga perkembangan yang terjadi akan seperti itu segera melangkah menengahi. Badrawati, apa yang akan kau lakukan? Aku akan penuhi tantangannya. Gila kau, tidak boleh. Maaf, Kisanak Ajar Karanggayam. Keponakanku memang keterlaluan. Aku yang memintakan maaf kepadamu, Kisanak. Tidak, Paman. Aku ingin memiliki timang emas yang bertatah intan itu. Badrawati, apa yang kau perbuat itu menunjukkan perilakumu seperti perampok. Badrawati termangu. Kata-kata Lare Angon menyodok dengan telak ke dadanya. Justru karena itu ia kemudian menjadi ragu-ragu. Adalah Ajar Karanggayam yang kemudian menjadi penasaran untuk memberikan pelajaran pada bocah yang bernama Badrawati itu. Heh, Badrawati, jangan pedulikan apa kata pamanmu itu. Nah, lihat timang ini. Terbuat dari emas dan yang gemerlapan adalah intan-intan yang mahal harganya. Aku berikan kepadamu jika kau mampu menyentuhku dalam 5 kali serangan. Ini milikmu. Kau masih tidak percaya? Kau kira aku akan membohongimu? Lihat, timang telah aku lepas dan sekarang berada di depanmu. Baik, aku akan menyentuh tubuhmu. Tidak dalam 5 kali serangan. Akan tetapi hanya sekali. Bersiaplah. Jangan sombong kau, Badrawati. Jurus apa yang akan dipergunakan oleh bocah itu? Sebuah kembangan jurus-jurus yang aneh. Pada akhirnya, Badrawati telah bersiap. Tangan kirinya terjulur lurus ke arah Ajar Karanggayam. Tangan kirinya di depan agak merendah, sedangkan tangan kanannya ditekuk ke atas kepala. Ken Arok merasa aneh melihat sikap semacam itu. Apalagi melihat kaki kanan Badrawati yang seolah tidak mendukung kekuatan untuk melenting. Kau telah siap, Paman? Aku telah siap sejak tadi. Hup, hiya! Hup, hup, hiya! Hup, hup! Ken Arok benar-benar terperanjat. Dia tidak pernah membayangkan sebelumnya bocah yang masih kecil itu akan sanggup melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Badrawati dengan cepat melenting berputar, melayang membentuk lingkaran dan menyambar Ajar Karanggayam dari arah yang lain. Namun untunglah Ajar Karanggayam masih mempunyai waktu untuk menghindar. Dengan cepat dia merendahkan tubuhnya, berguling di atas tanah dan kemudian melenting. Tetapi sebenarnya tidak kalah terkejutnya adalah Badrawati yang tidak menduga orang yang bernama Ajar Karanggayam itu mampu menghindarinya. Bukan main. Paman ternyata luar biasa. Paman mampu menghindari sentuhan tanganku. Murid siapakah sebenarnya kau ini, Le? Akan aku jawab nanti, Paman Ajar Karanggayam. Sekarang bersiaplah. Aku akan menyentuhmu. Aku telah siap, Badrawati.
Lakukanlah, dan timang itu akan menjadi milikmu. Dengan timang itu, kau bisa membeli 2 buah pedati lengkap dengan kudanya. Ternyata orang yang tatapan matanya tidak aku sukai itu tidak bisa aku pandang remeh. Aku memiliki 4 kali kesempatan menyerangnya. Akan aku lakukan itu dengan beruntun, dan timang emas itu akan menjadi milikku. Aku tidak boleh meremehkannya. Sangat memalukan sekali bagiku jika sampai bocah itu mampu menyentuh tubuhku. Bersiaplah, Paman! Baik, aku sudah siap. Akhirnya Badrawati termangu di tempatnya berdiri. Di dalam 4 kali serangan yang beruntun itu, ternyata Badrawati tidak berhasil menyentuh Ajar Karanggaya. Ajar muda itu tersenyum. Dia melangkah dan kemudian memungut timang yang tergeletak di atas rumput. Dan dengan tenang, Ajar Karanggaya memakainya kembali. Bagaimana, Badrawati? Kau merasa belum puas? Kau kenapa? Mengapa sedemikian gampangnya kau mengaku kalah? Mengapa kau tidak memaksaku untuk bertempur misalnya? Dada Badrawati serasa bergolak merasakan sesuatu yang tidak wajar. Sebuah singgungan harga diri telah membuat persoalan bergeser ke arah yang tidak seharusnya. Namun Lare Angon segera menengahi. Sudahlah Badrawati. Jangan. Kisanak Lare Angon. Harus aku katakan kepadamu bahwa kemenakanmu itu bocah yang luar biasa. Meski masih bocah, akan tetapi ia telah menguasai ilmu kanuragan yang tinggi. Bukan hanya kemenakanmu, nampaknya kau pun memiliki kemampuan yang sama. Karena mungkin kau menimba dan mendapatkan ilmu dari jalur yang sama pula. Aku kira persoalannya telah bergeser. Yang ada sekarang adalah keinginan untuk menjajal seberapa tinggi ilmu kanuragan yang dimiliki orang lain. Majulah bersama-sama. Aku tidak keberatan. Paman, aku mendengar sesuatu. Jika demikian, benar anak mas. Dari tadi sebenarnya aku sedang memusatkan perhatian kepada suara-suara yang tidak jelas. Kadang terdengar, kadang menghilang. Jangan-jangan Badrawati, Paman. Anak mas Badrawati bertempur, anak mas. Benar, itu suara pertempuran. Dan aku mendengar suara teriakan-teriakan Badrawati dan Lare Angon dari arah seberang telaga, Paman. Mari kita ke sana. Di pagi yang berkabut, sehingga jarak pandang mata terbatas itu, Kameswara melesat dengan cepat diikuti oleh Wasi Bresima di belakangnya. Sementara itu telah terjadi pertempuran antara Ajar Karanggaya melawan Badrawati dan Lare Angon. Pertempuran itu berlangsung seru. Badrawati dan Lare Angon menyerang susul-menyusul bagaikan banjir bandang. Namun Ajar Karanggaya mampu mengimbangi dengan sebaik-baiknya. Dia berjumpalitan dan balas menyerang. Setiap serangannya selalu berbau kematian. Hingga kemudian watak asli dari Ajar Karanggaya mulai kelihatan. Dia bertempur sambil menghaum. Kameswara dan Wasi Bresima yang semakin dekat dengan arena pertempuran terkejut mendengar auman yang mirip auman singa itu. Kameswara sangat mengenal siapa orang yang sanggup melakukan hal itu. Dan dalam pada itu, pertempuran antara Badrawati dan Lare Angon menghadapi Ajar Karanggaya semakin meningkat, merambah ke tataran kanuragan yang makin tinggi. Nah, apa yang akan terjadi di bukit itu? Bagaimanakah sikap Kameswara, serta bagaimana sikap orang yang mengaku Ajar Karanggaya itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.